Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Dengan terhormat Bapak dosen pengampu, Ibu Bapak Boni, dan yang terhormat pada malam hari ini teman-teman yang berbahagia dan juga saudara sesama muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena beliau telah memberikan kita nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Beriring dengan waktu, langsung saja. Kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan UAS pengantar ilmu Quran dan hadis, dengan judulnya penjelasan lengkap dan juga jelas tentang pembagian hadis dari segi kualitas. Ada hadis sahih dan juga hadis hasan dan hadis dhaif. Kali ini saya masuk kepada pengertiannya dulu. Adapun pengertian dari tiga hadis tersebut, yaitu hadis sahih, hadis hasan dan juga hadis dhaif. Kali ini penjelasan tentang pembagian hadis dari hadis dan juga kualitasnya. Pembagian hadis berdasarkan kualitas adalah pengelompokan hadis dan juga kualitas hadis. Hadis dilihat dari tingkat kebenaran dan juga kekuatan dan juga periwayatannya, yaitu sejauh mana hadis tersebut dapat diterima dan juga dijadikan hujah sebagai dalil dalam ajaran Islam. Ulama hadis membagi hadis dari segi kualitas menjadi tiga, yaitu hadis sahih dan juga hadis hasan, dan yang terakhir ada hadis dhaif. Dalam pembagian hadis ini tentu melalui penelitian terhadap sanad, rantaian perawi, matan, dan juga isi hadis, keadilan dan juga ketelitian perawi, keterhubungan sanad, ada tingkatan ataupun tindakannya, yaitu seperti hadisnya cacat dan juga kejanggalan, syadz. Dan yang berikutnya hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan juga kuat hafalannya, dan serta sanadnya bersambung serta tidak mengandung kejanggalan dan juga cacat pada hadis tersebut. Adapun syarat hadis sahih, yaitu suatu hadis yang dikatakan hadis sahih apabila memenuhi 5 syarat, yaitu yang pertama ada sanad yang bersambung dan juga tidak terputus sanadnya. Dan yang kedua, kita lihat di sini perawinya adil dan juga berakhlak baik dan juga taat agama. Dan yang ketiga, perawinya dobit ataupun disebut dengan kuat hafalan ataupun catatannya, tidak syad dan tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Kali ini yang terakhir ada, kita lihat di sini, mengandung kecacatan hadis, yaitu hadisnya cacat dan juga tidak jelas dengan perawinya. Berikutnya kedudukan hadis sahih, yaitu wajib dan juga diterima dan diamalkan menjadi sumber hukum Islam. Keduanya setelah Al-Quran. Dari hadis tersebut dia diturunkan setelah Al-Quran. Sebagai contohnya hadis sahih, yaitu sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kali ini ada hadis hasan. Pengertian untuk hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dan juga diriwayatkan oleh perawi yang adil. Akan tetapi
Untuk tingkatan hafalannya tidak sekuat perawi hadis sahih, serta tidak terdapat cacat pada hadis tersebut, dan juga tidak ada kejanggalan sedikit pun pada hadis ini. Untuk ciri-ciri hadis hasan, saya akan menjelaskan ciri-ciri hadis hasan, yaitu yang pertama, sanadnya bersambung, perawinya juga adil dan jelas. Daya hafalan perawi di bawah hadis sahih, tidak syad dan juga tidak ilat. Untuk kedudukan hadis hasan dapat kita lihat, hadis hasan dapat diterima dan juga diamalkan menjadi hujah dalam penetapan hukum Islam. Untuk kedudukannya, bahwa hadis sahih inilah yang membawa kebaikan dan juga kebenaran terhadap pada hadis yang lainnya. Untuk contoh hadis hasan, Allah mencintai apabila salah satu seseorang dari kalian melakukan pekerjaan yang baik, ia menyempurnakannya. Hadis riwayat Tabrani dan juga dikategorikan hasan. Di sini kita lihat ada juga hadis dhaif. Hadis dhaif pengertiannya, hadis dhaif adalah hadis yang tidak dipenuhi oleh salah satu ataupun beberapa syarat hadis dari hadis sahih dan juga hadis hasan, sehingga hadis dhaif ini dinyatakan lemah dan tidak kuat sebagaimana dijadikan dalil hukum. Berikut penyebab kelemahan hadis dhaif. Beberapa sebab hadis menjadi dhaif antara lainnya adalah sanadnya terputus dan juga perawinya tidak adil dan juga dinyatakan tidak jelas perawinya. Perawi lemah dan juga hafalannya terdapat cacat atau juga ada kejanggalan dalam matan perawi, tidak dikenal majhul. Hadis dhaif ini tidak dinyatakan majhul dan tidak dinyatakan hadis itu sahih, dikarenakan hadisnya matanya sudah terputus. Jadi hadis ini tidak jelas dan tidak bisa digunakan untuk beramal. Nah, kali ini kedudukan hadis dhaif tidak dapat dijadikan dasar hukum. Di sini sudah dijelaskan bahwa hadis dhaif tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dan sebagai berikut, sebagian ulama membolehkan bahwa penggunaannya hanya untuk fadhil amal. Keutamaannya amal dengan syarat tertentu, tidak berkaitkan dengan akidah dan juga hukum. Kelemahannya tidak parah, tidak yakini sebagai hadis yang pasti dari Nabi. Contohnya hadis dhaif. Carilah ilmu, katanya. Dalil menyatakan pada hadis dhaif tersebut, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis ini dinilai dhaif oleh banyak para ulama yang menyatakan bahwa hadis tersebut adalah dhaif. Untuk perbandingan hadis sahih dan juga hadis hasan dan hadis dhaif, jenis hadis, sanad, perawi, status, hukum. Untuk perbandingannya hadis sahih dan juga hadis hasan serta hadis dhaif. Di sini kita lihat hadis sahih sanadnya bersambung dan juga sangat kuat hafalannya serta sangat kuat dalam penghafalannya serta diamalkan dengan secara baik. Hadis hasan sanadnya juga bersambung, adil, hafalannya juga cukup kuat, boleh diamalkan serta boleh digunakan kapanpun. Untuk hadis dhaif bermasalah dengan kelemahan hadis atau tidak dikenal lemah, tidak diboleh diamalkan untuk secara hukum. Kita ambil kesimpulan dari 3 hadis tersebut, yaitu yang pertama, hadis berdasarkan kualitas
dibagi menjadi sahih, hasan dan juga dhaif. Yang kedua, hadis sahih dan juga hadis hasan dapat dijadikan hujah dalam Islam. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan dasar hukum kecuali dalam keutamaan amal dengan syarat tertentu. Pembagian ini penting agar umat Islam tidak salah dalam mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Pada hadis sahih adalah hadis yang memiliki kualitas paling tinggi dan juga wajib diamalkan sebagai sumber hukum Islam. Kata sahih secara bahasa berarti sehat atau benar-benar sehat. Sebuah hadis dikategorikan sahih jika memenuhi 5 syarat berikut secara sempurna. Sanadnya bersambung, istihal al-sanad, setiap perawi dalam rantaian sanad dari awal hingga akhir benar-benar mendengar atau menerima langsung dari guru sebelumnya. Untuk perawinya bersifat adil. Bersifat adil adalah al-rawi. Para perawi adalah orang yang bertakwa, menjauhi segala dosa-dosa besar dan juga dosa kecil yang merusak kehormatan serta memiliki integritas tinggi dalam keagamaan dan moral. Perawinya bersifat sempurna, daya hafalannya dobit dan juga al-tamam. Para perawi memiliki kekuatan hafalan, ketelitian dan juga ingatan yang sempurna sehingga tidak banyak membuat kesalahan. Dalam periwayatannya tidak ada kejanggalan, tidak juga ada syad dalam hadis tersebut, tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jauh lebih kuat atau lebih banyak jumlahnya, tidak ada cacat dan juga tidak ada berillat. Hadis tersebut bersih dari kecacatan hadis tersembunyi. Berikut ada ilat yang dapat merusak keabsahnya meskipun secara lahiriah terlihat sempurna. Contoh, kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, keduanya dikenal sebagai as-sadlin. Dan juga yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan menempati posisi kedua setelah sahih. Hadis ini juga diterima makbul dan juga dapat dijadikan sebagai hujah dasar hukum. Sebuah hadis dikategorikan hasan jika memenuhi kelima syarat hadis sahih, namun terdapat sedikit perbedaan pada syarat nomor 3. Periwayatannya kurang sempurna karena daya hafalnya hafif al-dobit. Kualitas daya hafalannya itu atau ketelitian perawinya kurang sempurna atau sedikit di bawah perawi hadis sahih. Akan tetapi masih dapat ditanggungjawabkan kebenarannya. Secara singkatnya, hadis hasan sama dengan hadis sahih, hanya saja habitatnya, kekuatan hafalannya yang berbeda. Perawinya tidak mencapai tingkatan sempurna seperti hadis sahih. Dan pembagian hadis hasan lizzatihi, hadis yang sudah memenuhi syarat hasan karena perawinya khafif al-dobit. Hasan lighairihi, hadis yang pada dasarnya adalah hadis dhaif, lemah akan tetapi karena ia memiliki banyak jalur periwayatannya lainnya ya sangatlah baik. Nah,